Yo. Ya, ya Mas, hati-hati Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah mobil Chevrolet Track ini sudah selesai dalam proses pengecatan, tetapi proses pengecatan ini penuh dengan perjuangan ya. Kok bisa begitu? Iya, karena awal dari proses pengecatan ini kan dimulai dari pengupasan cat yang sebelumnya dicat di bengkel lain yang menurut cerita dari pemilik kendaraan itu kurang sesuai dengan hatinya atau kurang sesuai dengan ekspektasinya gitu sahabat. Padahal kan warna-warna mobil hitam begini kan gampang ngecat warna hitam. Tukang cat itu, beberapa tukang cat itu bilangnya gampang banget ngecat warna hitam. Coba ngecat warna-warna lain seperti warna candy, seperti warna silver, seperti warna abu-abu. Sebenarnya kalau untuk warna-warna seperti itu memang kalau tanggung jawabnya hanya sebatas di pengecatan itu memang gampang sahabat untuk warna hitam. Tetapi jika kita mementingkan atau memikirkan divisi lainnya atau divisi selanjutnya atau keahlian selanjutnya atau setel selanjutnya, misalkan poles, terus finishing, apalagi tanggung jawab bengkel, itu pasti akan lebih sulit dibandingkan warna-warna yang saya sebutkan tadi seperti silver dan lain-lain. Tanggung jawab global itu ada di bengkel sahabat. Kalau tukang cat sih ya tanggung jawabnya hanya sebatas di pengecatan aja, ngecat selesai beres, nggak ada tanggung jawab lain. Kalau tanggung jawabnya hanya sebatas di pengecatan saja. Tetapi kalau memikirkan divisi selanjutnya seperti tukang poles, finishing, serah terima, itu akan lebih sulit dibandingkan warna lain sahabat. Karena tukang cat itu customernya itu, pelanggannya itu bukan pemilik kendaraan, tetapi tukang cat itu adalah, atau tukang cat itu customernya adalah tukang poles. Makanya sering berantem itu antara tukang cat dan tukang poles gara-gara hasil yang kurang maksimal, atau ya hasil kurang maksimal itu bisa didasari atau bisa diawali dari proses pengecatannya atau dari pemolesannya sendiri sahabat. Misalkan dari pengecatannya yang kotor, yang bolong-bolong, yang meler, terus tukang poles ya bisa aja kotak atau pengamplasannya sebelum poles juga udah terkikis. Jadi ya miskomunikasinya kurang baik, jadi harus dieratkan itu komunikasinya sahabat, seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di sini mah solid sahabat. Karena yang ngecat saya. Nah, ini awal ceritanya ini jadi pemilik kendaraan ini sebelumnya ngecat di bengkel lain dengan biaya 13 juta. Ini saya belak-belakan aja sahabat supaya kita sama-sama mempunyai atau berbagi pengalaman, supaya teman-teman juga bisa menyimpulkan dari pengalaman ini. Karena ini yang punya mobil ini ngecat itu sampai 13 juta itu full body luar sama kayak di ABR, tetapi hasilnya kurang maksimal. Dan pas dibawa ke sini ternyata bagian yang dicat itu memang nggak ada warnanya, nggak muncul, atau kalau bahasa pemilik kendaraan itu ngabut bukan pudar gitu loh. Padahal warnanya itu ya masih tetap hitam, tetapi dia itu nggak memantulkan warnanya atau nggak glossy lah bahasanya. Akhirnya kan wah ini harus dikupas paling enggak. Nah setelah
Setelah oke di sini, sebenarnya biaya cat ulang di luar sama di tempat saya kebetulan pas sama 13 juta juga. Tetapi karena beliau ingin mengupgrade warnanya menjadi spesial di black, dan warna body kit ini yang harusnya warnanya doff diganti glossy. Ini warnanya tadinya doff sahabat, tetapi sekarang diganti glossy. Akhirnya kan full glossy, full black, spesial di black glossy. Nah, kembali lagi ke aplikasinya setelah melihat kejadian itu dengan cerita. Jadi cerita customer itu sangat penting. Akhirnya kan saya kupas tuh bagian cat yang pernah dicat barusan, yang setelah 3 bulan lalu saya kerok tuh, saya kupas. Setelah kupas kita epoxy dempul, tapi masih tetap ada yang kelewat sahabat. Akhirnya diulang lagi. Saya juga udah bilang sama customernya kalau mobil ini saya ngulang dan memakai bahan yang kurang rekomen. Akhirnya ada beberapa yang kelewat, harus saya cat ulang lagi. Ya udah nggak apa-apa mas, yang penting rapi. Nah, tetapi biaya di sini itu lebih dari 13, yaitu 16 plus lain-lain seperti yang saya ceritakan tadi, terus full chrome, semok, dan ini velg juga. Akhirnya total keseluruhan sampai 21 juta sahabat. Jadi 21 sama 13 itu berapa? 43 kan lumayan banget itu, yang seharusnya hanya sekali ngecat, tetapi karena nggak sesuai dengan ekspektasi, harusnya akhirnya mengeluarkan budget sebanyak yang saya sebutkan tadi, seperti itu sahabat. Nah, kalau untuk warna hitam ini susah memang kalau untuk mengembalikan daya kilapnya, karena warna yang paling susah itu untuk menampilkan atau mengembalikan daya kilapnya itu ada di warna hitam. Nah, bagaimana cara untuk supaya warna itu muncul kembali, glossinya itu muncul kembali, karakter clearnya itu muncul kembali? Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita amplas sampai ngedoff. Dan itu sebenarnya nggak ngedoff pun nggak masalah, karena kan kita tujuannya pengamplasan itu kan untuk menghilangkan defek, kotoran, debu, overspray, bintik. Nah, kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi udah hilang, berarti ya nggak perlu sampai ngedoff. Tetapi kalau misalkan itu kotornya rata, overspraynya rata, ya harus diamplas secara rata juga. Dan itu terakhir diamplas 3000 boleh, 2500 boleh, 2000 boleh. Tetapi poin yang utama dalam penggerusan amplas itu, kita bertanggung jawab untuk menghilangkan serat amplasnya itu. Bagaimana caranya? Nah, caranya saya menggunakan wol. Wol ini ada bermacam merek dan ada bermacam-macam tipe. Yang pertama saya menggunakan DMS yang tempel, model tempel. Jadi alat itu memang dirancang khusus untuk memangkas serat amplas sahabat. Dia tidak difungsikan untuk mengkilatkan bodi. Jadi kalau untuk pemakaian wol itu bahannya bebas. Kalau menurut saya sih, dalam arti bebas, kita juga harus bisa memikir, harus bisa berpikir bebas. Dalam arti itu bahannya yang dipakai itu juga bahan yang bisa menghilangkan bekas amplasan yang ditunjang dengan alat wol tadi sahabat. Nah, wolnya itu ada wol tempel untuk DMS-nya itu, dan ada wol yang semacam kita ikat. Nah, itu menurut saya itu adalah kelas ekonomi dan premium. Jika sahabat ABR ingin membeli yang premium, ya harus beli yang model tempel. Tetapi jika sahabat ABR ingin membeli yang ekonomis, ya memakai yang ikat. Tetapi yang ikat menurut saya sih agak sedikit lebih ribet dibandingkan dengan yang DMS kelas atasnya sahabat, karena ada beberapa macam. Dan DMS itu ada juga yang warna merah,
warna kuning, ada juga yang warna putih. Jadi ada dua varian. Makanya saya ini tujuannya memberikan informasi ini untuk mengenalkan supaya teman-teman itu tidak bingung ketika menanyakan prosesnya. Jadi sebelum sahabat ABR bertanya bagaimana cara prosesnya, ya saya kasih tahu dulu bahwa prosesnya untuk menghilangkan bekas amplasnya itu menggunakan wol. Seperti itu sahabat, jangan langsung menggunakan busa hitam. Sebulan nggak kelar kan sahabat kalau bekas amplasan kita poles awal dengan busa hitam. Jadi bagaimana kita memperlakukan dan cara kita untuk bekerja itu ya harus tahu. Makanya SDM itu sangat penting banget. Percuma kita pakai bahan yang bagus, yang paling tinggi, yang bermerek, yang terkenal, tapi SDM-nya masih kurang. SDM-nya masih kurang. Begitupun juga SDM-nya sangat bagus, cara kerjanya juga bagus, tetapi pakai bahan jelek, ya hasilnya akan bagus tapi jangka panjangnya nggak akan bagus gitu loh sahabat. Jadi yang poinnya apa sih? Ya poinnya harus seimbang antara SDM dengan bahan yang dipakai, itu harus SDM-nya harus seimbang, bahan yang dipakai dan SDM-nya harus seimbang. Jadi pro gitu loh sahabat. Nah mungkin itu aja bincang-bincangnya tentang proses pengecatan mobil apa ini sahabat, Chevrolet Track ini sampai menghabiskan uang 34 juta hanya untuk memenuhi hasratnya, memenuhi keinginannya, memenuhi ekspektasinya supaya hatinya itu lebih dingin ketika ingin mengendarai mobil sahabat. Nah kalau misalkan mobilnya hasil pengecatannya udah jelek, sedangkan mobil setiap hari kita lihat, setiap hari kita naikin, ketika kita membuka pintu atau mau berangkat kerja kita nengok mobil, astagfirullahaladzim, ini hasilnya kok begini setiap hari sahabat. Ya bayang pun, ya lebih baik yang mengeluarkan kocek yang lebih gede, yang penting batin kita puas. Karena untuk hobi itu enggak ternilai, untuk uang itu nggak tahulah sahabat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomatis.